Izin ekspor benih lobster yang pada era Menteri Susi Pujiastuti ditutup terus menuai polemik karena pelaksanaan setelah mendarat di Bandara Soekarno-Hatta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Imran sebagai pembicara pertama. Dan saya Astri Anggriani sebagai pembicara kedua. Dan saya Yusri Reski sebagai pembicara ketiga. Kami, selaku dari tim kontra, akan memaparkan argumentasi kami terkait mosi ekspor benih lobster. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Sumber daya laut di Indonesia sangatlah menjanjikan dan berpotensi untuk kesejahteraan rakyat Indonesia dan negara di masa yang akan datang. Sebagaimana yang diberitakan oleh media Kompas pada tahun 2020 mengatakan potensi lestari hasil laut di Indonesia dapat mencapai 6,4 juta ton per tahun. Adapun salah satu potensi hasil laut yang sangat menjanjikan di Indonesia ialah lobster atau udang batu. Sebagaimana dikatakan oleh salah satu pakar bidang LIPI yaitu Rianta Pratiwi mengatakan bahwasanya setidaknya ada sekitar 20 miliar potensi benih lobster di Indonesia di dalam 1 tahun. Seiring dengan potensi ini, maka muncullah kebijakan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk kembali melegalkan, kembali memberikan izin ekspor benih lobster ke negara-negara tetangga. Sebagaimana termaktub dalam Perundang-Undangan Nomor 12 Tahun 2020 tentang pemberian izin ekspor benih lobster dan termaktub dalam Keputusan DKPIM Nomor 37 Tahun 2020 tentang pemberian izin diperbolehkannya ekspor benih lobster. Setelah diterbitkannya Permen Nomor 12 Tahun 2020, berbagai pihak tentu saja langsung memberikan kecaman. Berawal dari komentar Ibu Susi Pujiastuti yang menolak dengan tegas kebijakan ini karena dinilai akan merugikan para nelayan dan berpotensi mengeksploitasi sumber daya lobster di Indonesia secara besar-besaran. Hal ini akan menjadi sangat ironi karena dengan adanya kebijakan baru ini yang sangat bertolak belakang dengan kebijakan Permen sebelumnya, tentu saja kebijakan ini menurut kelompok kami ambil secara agresif tanpa mempertimbangkan secara matang dari segala aspek, terutama dalam aspek kesejahteraan nelayan dan keberlanjutan ekosistem lobster di Indonesia. Secara realistis, kebijakan ini memberikan dampak dan menimbulkan berbagai macam polemik terhadap nelayan dan negara. Oleh karena itu, kami dari tim kontra sangat tidak setuju dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri KKP Edi Prabowo. Dewan Juri yang terhormat, melanjut argumentasi yang disampaikan oleh rekan saya, jika kita tinjau lebih jauh, salah satu pertimbangan diberlakukannya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12 Tahun 2020 adalah untuk peningkatan kesejahteraan, investasi, dan devisa negara. Pemerintah menilai dengan menghidupkan kembali usaha penangkapan benih lobster yang sebelumnya dilarang dapat memberikan keuntungan kepada nelayan atau pelaku usaha. Akan tetapi, keuntungan tersebut ternyata tidak berdampak signifikan bagi nelayan atau pelaku usaha kecil karena distribusi manfaat ekonomi yang tidak merata dan cenderung dinikmati oleh perusahaan atau pelaku usaha skala besar. Menurut Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia, bisnis lobster saat ini melibatkan beragam pelaku usaha dan dibandingkan perusahaan atau pelaku usaha besar, nelayan atau pembudidaya kecil masih mengalami masalah struktural yang kompleks. Mulai dari akses terhadap wilayah tangkap, alat produksi, bahan bakar, permodalan, teknologi, pengetahuan, dan keahlian hingga pada pemasaran. Dewan Juri yang terhormat, selain itu,
berdasarkan keputusan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap nomor 53 Kep DJPT tahun 2020 menetapkan harga patokan terendah benih lobster adalah Rp5.000 hingga Rp10.000 per ekor. Lebih lanjut, berdasarkan hasil survei yang dilakukan WAHI, para eksportir dapat menjual hasil tangkap benih lobster besar Rp180.000 per ekor. Di samping itu, eksploitasi benih lobster sama saja dengan mengurangi kesempatan nelayan lokal dalam pengembangan budidaya lobster nasional dan menaikkan nilai tambah lobster serta hasil pendapatannya. Seperti halnya lobster yang berukuran 400 gram hingga 500 gram, harga per kilogram bisa mencapai Rp600.000 hingga Rp800.000. Sementara jika diambil dan diekspor bibitnya hanya mendapatkan harga Rp30.000. Bukankah dalam segi ekonomi ini merugikan? Dewan Juri yang terhormat, selain untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan devisa negara, pemberlakuan izin ekspor benih lobster melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 12 tahun 2020 juga bertujuan untuk menjaga keberlanjutan ketersediaan sumber daya perikanan. Akan tetapi, aktivitas budidaya lobster di Indonesia saat ini belum optimal, di mana hanya 3,09% produksi lobster di Indonesia yang bersumber dari budidaya, sedangkan sisanya sebesar 96,91% bersumber dari perikanan tangkap. Hal ini tidak terlepas dari penjelasan bahwa lobster termasuk ke dalam kategori plasma nutfah yang belum bisa dipijakan secara buatan oleh manusia. Ditambah lagi, pasokan benih lobster untuk budidaya masih bersumber dari penangkapan di alam. Padahal, ketersediaan benih lobster di alam sangat bergantung pada kondisi lingkungan. Maka dari itu, eksploitasi berlebihan terhadap benih lobster di alam akan mengancam populasinya. Mengambil kasus pada perairan Kabupaten Wonogiri, di mana analisis laju eksploitasi lobster batu jantan dan betina di lokasi tersebut mencapai 0,77 dan 0,78. Hal ini menunjukkan bahwa laju eksploitasi lobster batu di perairan Kabupaten Wonogiri telah mengalami eksploitasi berlebih. Padahal, untuk memastikan keberlanjutan tingkat eksploitasi, stok perikanan direkomendasikan sekitar 0,5 saja. Tentu hal ini tidak hanya merugikan ekosistem laut, namun juga kesejahteraan nelayan. Dewan Juri yang terhormat, kekayaan maritim sejatinya dapat memberantas kemiskinan di Indonesia. Namun jika hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu dengan tindakan koruptif dan memacu pada eksploitasi berlebihan, bukankah hanya akan merusak ekosistem serta merugikan masa depan bangsa? Pemerintah seharusnya menjaga alam dan memacu kemampuan masyarakat dalam budidaya lobster yang lestari, bukan malah mengekspor benih lobster ke luar negeri. Oleh sebab itu, kami selaku tim kontra tidak setuju dengan adanya ekspor benih lobster. Dewan Juri yang hadir bijaksana dan rekan bicara yang hormati. Saya sebagai pembicara ketiga dari tim kontra menyatakan dengan tegas dan tugas bahwa kami tidak setuju dengan ekspor benih lobster. Sebelum saya memasuki ranah argumen saya, izinkan saya merekonstruksi kembali argumen yang telah disampaikan oleh saya. Pertama, menilik kembali alasan diberlakukannya Permen Kelautan Perikanan nomor 12 dari Permen KP dari 2020 tentang pengelolaan lobster, kepiting, dan rajungan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan, investasi, dan devisa negara. Tetapi yang terjadi adalah tidak terjadinya perubahan signifikan kesejahteraan masyarakat, melainkan hanya menguntungkan para eksportir. Alih-alih mensejahterakan kehidupan nelayan, malah hanya mensejahterakan para eksportir. Hal ini senada dengan pendapat Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Lampung Bayu mengatakan bahwa tidak signifikan diperburuknya nelayan. Menurut beliau, keuntungan hanya didapat oleh eksportir, sementara nelayan dan pengusaha lokal tidak berdampak. Penurunan harga lobster dapat terlihat di mana harga benur dengan itikat nelayan sebesar Rp5.000 sampai Rp30.000, sementara jika sudah diekspor sebesar Rp150.000 per ekornya. Yang kedua adalah adanya celah untuk korupsi. Titik korupsi dalam kebijakan ekspor benur terletak pada proses budidaya, di mana berpotensi untuk tidak dilakukan.
Dalam permen yang dikeluarkan oleh Bapak Edi, pengusaha bisa mengekspor jika sudah panen secara berkelanjutan dan melepas liarkan lobster sebanyak 22% dari hasil budidaya tersebut. Akan tetapi, nilai ekspor semenjak dibukanya ekspor ini, yaitu pada bulan Mei 2020, meningkat drastis pada bulan Juli menjadi 51 miliar atau 1.389 kg. Sementara waktu yang dibutuhkan mulai dari telur menetas hingga menjadi lobster berukuran 2 inci membutuhkan waktu 4 hingga 5 bulan. Bagaimana bisa dalam waktu 2 bulan sudah bisa mengekspor benih? Hal ini masih perlu dipertanyakan. Menurut laporan Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan PPATK, penyelundupan benih lobster merugikan negara setidaknya 900 miliar. Yang perlu dikhawatirkan selanjutnya adalah dengan adanya ekspor benih lobster ini akan menimbulkan eksploitasi yang besar-besaran, di mana nelayan menangkap benih lobster langsung dari alam tanpa memperhatikan dampak yang akan terjadi, dan tentunya akan mengganggu ekosistem di alam. Terlebih benih lobster merupakan koleksi plasma nutfa yang ada di Indonesia. Menurut mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Ibu Susi Pujiastuti menuturkan bahwa benur adalah plasma nutfa. Agama dan negara haruslah melindungi, karena itu keberlanjutan kita sebagai manusia. Menilik kembali apa sebenarnya plasma nutfa? Plasma nutfa merupakan substansi yang mengatur sifat kehidupan secara turun-temurun sehingga populasinya mempunyai sifat yang membedakan dari populasi lainnya. Secara sederhananya, plasma nutfa adalah massa organisme yang masih membawa sifat asli atau sifat genetik aslinya. Disampaikan oleh Adrian Damora, Kepala Divisi Konservasi dan Pengelolaan Sumber Daya Pesisir, Pusat Riset Kelautan dan Perikanan, Universitas Syah Kuala Banda Aceh, bahwa jika benih lobster yang menjadi plasma nutfa terganggu karena eksploitasi benih, maka akan menekan populasi lobster dewasa untuk tumbuh, berkembang, dan bereproduksi. Lobster yang berpotensi matang gonad saat remaja atau belum mencapai ukuran dewasanya dengan kemampuan menghasilkan telur yang rendah. Jika eksploitasi seperti ini dibiarkan secara terus-menerus, maka tidak menutup kemungkinan Indonesia dalam beberapa tahun ke depan akan kehabisan stok lobster yang tentunya akan merusak ekosistem yang ada. Seharusnya pemerintah sebagai pemangku kebijakan agar terus memperbaiki dan meningkatkan budidaya yang ada, baik itu budidaya lobster itu sendiri, dan melakukan peningkatan pemberdayaan masyarakat nelayan sehingga nantinya hasil dari budidaya lobster ini merupakan lobster dewasa yang lebih besar dari segi ekonomi dibandingkan dengan benih lobster, serta meminimalisir adanya eksploitasi benih lobster di alam. Kekayaan hasil laut di Indonesia sejatinya mampu memberantas kemiskinan. Namun, apabila kekayaan ini hanya dikelola oleh pihak-pihak tertentu saja yang mengacu pada tindakan eksploitasi dan mengacu pada tindakan koruptif, tentu saja ini akan merugikan masa depan bangsa dan negara. Pemerintah harusnya mampu menjaga dan melestarikan ekosistem laut di Indonesia, seperti ekosistem lobster. Oleh karena itu, mengacu pada argumentasi kontra dari tim kami, sekali lagi kami tekankan bahwasanya kami menolak dengan tegas kebijakan ekspor benih lobster.